Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas salah satu karya tafsir modern paling berpengaruh pada abad ke-20, yaitu tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir karya Syekh Muhammad Thahir bin Asyur. Karya ini dikenal sebagai tafsir yang memadukan kekuatan bahasa Arab, pendekatan maqasid, dan pemikiran modern. Biografi pengarang Ibnu Asyur. Nama lengkapnya ialah Muhammad Thahir Ibnu Muhammad Thahir bin Asyur. Lahir pada 1879 Masehi di Tunisia dan wafat pada tahun 1973 Masehi di Tunisia. Ia berasal dari keluarga ulama besar di Tunisia yang sudah berpengaruh selama beberapa generasi. Pendidikan dan karirnya: sejak kecil, Ibnu Asyur belajar di Zaitunah, pusat ilmu terbesar di Afrika Utara. Ia menguasai ilmu bahasa Arab, usul fiqh, tafsir, hadis, dan juga pemikiran modern barat, menjadikannya salah satu intelektual muslim paling penting pada masanya. Karirnya meliputi rektor Universitas Zaitunah, anggota Majelis Ilmu Tunisia, penggagas pembaruan metode pendidikan Islam, penulis banyak buku penting, termasuk Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah yang membuat namanya dikenal di seluruh dunia Islam. Ibnu Asyur adalah tokoh ulama modernis yang tetap berpegang teguh pada metodologi klasik, namun membuka ruang interpretasi Al-Quran sesuai kebutuhan zaman. Latar belakang penulisan tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir. Judul lengkap dari kitab tafsir ini ialah Al-Tahrir wa Al-Tanwir fi Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang berarti pembebasan dan pencerahan dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, tujuan Ibnu Asyur menulis kitab ini ialah: yang pertama, membebaskan tafsir dari kekakuan dan pengulangan tafsir klasik. Yang kedua, mencerahkan pembaca dengan makna ayat sesuai konteks sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, menghadirkan tafsir yang kuat dalam ilmu bahasa dan maqasid, tujuan syariat. Ia menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk menyelesaikan karya ini. Hasilnya ialah tafsir besar sebanyak 30 jilid yang sangat kaya analisis. Selanjutnya, metode dan corak tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir. Yang pertama, metodenya yakni tafsir birra'i berbasis bahasa dan maqasid. Ibnu Asyur tidak menafsirkan ayat secara literal atau sekadar mengutip pendapat ulama sebelumnya. Ia menggunakan analisis rasional atau dikenal dengan birra'i dengan dasar kaidah bahasa Arab, konteks sejarah, hubungan antar ayat, dan tujuan syariat. Selanjutnya, corak dari kitab tafsir ini yaitu adabi ijtimai. Tafsir ini termasuk corak adabi ijtimai, sosial budaya, yaitu menafsirkan ayat dengan menekankan hikmah, moral, peradaban, dan kemanusiaan. Ia sering menyinggung isu moral, pendidikan, reformasi masyarakat, hubungan antar manusia, dan kondisi dunia Islam modern. Selanjutnya, pengaruh maqasid al-syariah. Inilah ciri khas dari kitab tafsir Ibnu Asyur. Ia selalu menekankan tujuan besar syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, menjaga agama, akal, dan keturunan, serta membangun masyarakat berperadaban. Ia percaya bahwa tafsir harus memahami maksud Allah, bukan sekedar teks literal. Selanjutnya, keunikan tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir. Yang pertama, penekanan pada latar bahasa. Ibnu Asyur memulai tafsir setiap surah dengan makna global surah.
hubungan antar ayat, munasabah, struktur retorika, dan aspek kebahasaan yang dalam. Pembahasannya sangat teliti sehingga dianggap ensiklopedia balaghah Quran modern. Yang kedua, analisis konteks historis dan sosial. Ia menafsirkan ayat dengan memperhatikan kondisi masyarakat Arab saat turunnya wahyu serta kondisi dunia modern. Yang ketiga, tidak terjebak pada Israiliyat. Berbeda dengan banyak mufassir klasik, Ibnu Asyur sangat membatasi penggunaan kisah-kisah Israiliyat dan hanya fokus pada sumber sahih. Yang keempat, moderasi dan rasionalitas. Ia tidak ekstrim sains, tidak ekstrim sofistik, tidak ekstrim literal. Tafsirnya seimbang, ilmiah, dan moderat. Selanjutnya, contoh penafsiran Ibnu Asyur. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Banyak tafsir klasik mengartikannya sebagai tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk Islam. Namun, Ibnu Asyur memberikan analisis yang lebih luas. Ayat ini adalah prinsip universal kebebasan beragama dalam Islam. Islam berdiri atas hujjah, bukan paksaan fisik atau politik. Kebebasan merupakan maqasid besar syariat, karena paksaan bertentangan dengan fungsi akal yang menjadi dasar taklif. Ia menghubungkan ayat ini dengan prinsip peradaban, yaitu masyarakat maju hanya dapat dibangun atas dasar kesadaran, bukan kepaksaan. Dengan pendekatan ini, Ibnu Asyur menunjukkan kedalaman filosofis dan kemanusiaan dalam tafsirnya. Selanjutnya, kelebihan dan pengaruh tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir karya Ibnu Asyur. Kelebihan dari kitab tafsir ini, yang pertama, memadukan tradisi klasik dan modern secara harmonis. Yang kedua, pendekatan maqasid yang kini banyak digunakan dalam studi tafsir kontemporer. Yang ketiga, analisis bahasa yang mendalam, menjadikannya rujukan utama bagi peneliti retorika Quran. Dan keempat, menghadirkan nilai moral dan sosial sehingga relevan dengan kehidupan modern. Selanjutnya, pengaruh dari kitab tafsir ini. Banyak universitas di dunia Arab menjadikan tafsir ini sebagai rujukan utama studi tafsir kontemporer. Menginspirasi tokoh-tokoh modern seperti Yusuf Al-Qaradawi, Ahmad Al-Raisuni, Thahir Al-Haddad, dan lain-lain. Menjadi fondasi teori tafsir maqasidi, pendekatan tafsir yang berbasis tujuan syariat, bukan hanya teks. Selanjutnya, kekurangan atau kritik. Walaupun sangat dihargai, tafsir ini juga tidak lepas dari kritik. Bahasa yang sangat tinggi dan panjang, sulit bagi pembaca pemula. Selanjutnya, analisis retorika sangat detail, kadang dirasa terlalu teknis. Dan juga beberapa pembahasan sosial dipengaruhi kondisi Indonesia abad ke-20 sehingga perlu adaptasi untuk konteks lain. Namun, secara umum, para ulama sepakat bahwa Al-Tahrir wa Al-Tanwir adalah salah satu tafsir terbaik pada abad modern. Demikianlah penjelasan mengenai tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir karya Ibnu Asyur, sebuah tafsir yang memadukan kekuatan bahasa, hikmah, syariat, dan kebutuhan dunia modern. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap wazanah tafsir Al-Quran. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.